saudara-saudara, perkenalkan nama saya Demi Afristarandi. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan saat ini, saya akan menguraikan tentang pokok-pokok atau topik-topik pembelajaran yang ada pada mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan. Topik yang pertama adalah mengukur abnormal performance dari portofolio saham yang kita miliki. Metode ini adalah metode perbandingan antara portofolio saham kita dengan perbandingan menggunakan pihak yang lain atau sering disebut dengan benchmark portofolio. Pada bagian ini ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah menggunakan metode market adjust. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan metode market model atau index model adjust. Nah, dari kedua metode ini kita bisa membandingkan, misalnya perbandingan kita pakai adalah returnnya IHSG. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan metode Sharpe Index. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan metode Trainer Measure. Lalu yang kelima, ada metode Jensen Measure. Dan yang keenam, ada metode Appraisal Ratio. Dari metode-metode ini, kita bisa membandingkan bagaimana kinerja dari portofolio saham kita dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya, sebagaimana contoh yang awal tadi sempat saya sampaikan, kita bisa membandingkannya dengan return yang diberikan oleh IHSG. Jika nilai portofolio saham kita lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh IHSG, maka itu menunjukkan bahwa portofolio saham yang kita miliki memiliki kinerja yang baik. Topik yang kedua, kita belajar tentang fraud yang bisa terjadi di dalam perusahaan. Jenis-jenis fraud yang biasa terjadi dalam perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama adalah adanya tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, ada penyalahgunaan aset. Kemudian yang ketiga, adanya pemalsuan keuangan. Paling tidak 3 jenis ini menjadi jenis yang umum terjadinya fraud di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk melihat potensi terjadinya fraud di dalam organisasi atau perusahaan, biasanya dapat dipetakan dengan istilah fraud hexagon, yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya fraud di dalam perusahaan atau organisasi. Dalam fraud hexagon, yang pertama adanya opportunity, kemudian adanya justification, yang ketiga adanya arogansi, yang keempat adanya kompetensi, yang kelima adanya karakter, dan yang keenam dipengaruhi oleh needs. Nah, untuk mengurangi atau mengendalikan fraud di dalam perusahaan atau organisasi, salah satu cara yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk mengendalikannya adalah dengan menerapkan yang disebut dengan whistleblowing system.
di mana whistleblowing system adalah sistem pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh suatu perusahaan, instansi atau perusahaan organisasi untuk memungkinkan karyawan, mitra atau pihak lain melaporkan tindakan yang diduga melanggar hukum, kode etik, atau kebijakan internal secara aman dan rahasia. Ini menjadi salah satu cara yang baik untuk bisa mengendalikan fraud agar tidak terjadi pada perusahaan atau organisasi kita. Topik yang ketiga, kita bersama-sama belajar tentang saham dan penilaian saham. Sebagaimana yang kita tahu, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Nah, dengan saham ada 3 cara untuk mendapatkan imbal hasil, yaitu yang pertama adalah hak kepemilikan, yang kedua dengan sistem dividen, yang ketiga capital gain. Nah, untuk para investor memiliki hak-hak atas investor sahamnya. Yang pertama adalah memiliki hak kepemilikan, yang kedua privacy right. Nah, dengan demikian saham menunjukkan kepemilikan dari investor terhadap suatu perusahaan. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis pasar terkait dengan saham dapat dibedakan berdasarkan transaksinya, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan initial public offering atau disingkat dikenal dengan istilah IPO. Yang kedua yaitu pasar primer, dan yang ketiga adalah pasar sekunder. Nah, dari saham ini kita dapat menerima imbal hasil dalam bentuk dividends, dan dividends pun dapat dibagi jenis-jenisnya paling tidak ada 4. Yang pertama adanya dividends tunai, yang kedua ada dividen saham, yang ketiga ada dividends properti, yang keempat ada dividends interim. Nah, itu paling tidak pengantar atau pengenalan terkait dengan saham. Kemudian selanjutnya, selain kita dapat mengenal tentang saham, kita juga bisa menilai bagaimana saham itu bekerja. Nah, untuk metode penilaian saham ada 2 metode yang seringkali dipakai, yaitu yang pertama adalah analisis fundamental, di mana pada analisis fundamental ini yang dilakukan oleh para investor adalah dengan membandingkan rasio-rasio yang ada terkait dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan analisis teknikal, di mana dalam analisis teknikal ini kita dapat melihat perkembangan saham dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat tren saham itu dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk menganalisis pergerakan sahamnya. Jadi ada 2 cara itu yang paling umum, 2 metode untuk menilai saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Topik yang keempat, kita bisa belajar tentang ekuitas dan financial leverage. Nah, di dalam
membahas tentang ekuitas, kita akan bersama belajar tentang bagaimana proses IPO atau Initial Public Offering yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian kita bisa melihat prosesnya hingga pada akhirnya kita bisa mengevaluasi IPO yang terjadi. Nah, sebagai dasar untuk pengenalannya, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh suatu perusahaan di dalam proses IPO. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan tersebut adalah yang pertama, persiapan internal perusahaan, di mana perusahaan itu harus mempersiapkan diri untuk mendata semua aset yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, penunjukan underwriter. Yang ketiga, due diligence. Yang keempat, baru pendaftaran ke OJK sebagai regulator. Kemudian yang kelima, book building. Dan yang keenam, listing di bursa. Nah, paling tidak ada 6 tahap itu yang harus dilalui oleh perusahaan untuk masuk pada proses IPO. Kemudian dalam subtema selanjutnya adalah financial leverage, di mana di sana bisa kita menghitung tentang bagaimana perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian atau meningkatkan hasil dari perusahaan tersebut. Topik yang kelima, kita dapat belajar tentang fraud risk management. Ini berkaitan dengan topik yang kedua, di mana di topik yang kedua tadi kita belajar tentang pengantar atau pengenalan terhadap fraud. Di topik yang kelima ini kita belajar tentang bagaimana melakukan manajemen resiko terhadap fraud. Fraud sebagaimana yang sudah dijelaskan pada topik yang kedua tadi, maka di sini kita akan melakukan fraud risk management, di mana fraud risk management adalah tata kelola organisasi yang baik. Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan untuk melakukan fraud risk management, yaitu yang pertama adalah dengan mengidentifikasi titik rawan, menemukan celah-celah di dalam perusahaan kita di manakah titik-titik itu dapat terjadi fraud. Kemudian langkah yang kedua, kita menilai kemungkinan dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapatkan hasil dari identifikasi dan kita sudah menilai kemungkinan dan dampaknya, kita merancang atau merencanakan pengendaliannya. Yang ketiga ini adalah rancang pengendalian. Nah, dengan langkah-langkah ini harapannya fraud risk management dapat diterapkan di dalam perusahaan kita dan kemudian dapat mengurangi potensi fraud terjadi atas perusahaan kita. Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan di dalam menjalankan fraud risk management, yang pertama adalah prevention, yang kedua adalah detection, dan yang ketiga adalah respon. Dengan komponen-komponen ini, maka fraud risk management semakin dapat dilakukan dan menghasilkan kerja yang nyata di dalam perusahaan kita. Topik yang keenam, kita belajar tentang corporate restructuring dan international financing. Nah, dalam hal ini
restrukturasi perusahaan itu dilakukan dengan tujuan sebagai tindakan strategis untuk memperbaiki struktur organisasi, keuangan, operasional, ataupun portofolio bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam restrukturisasi perusahaan ada beberapa bentuk yang bisa dipakai oleh perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama adalah dengan cara merger dan akuisisi. Yang kedua dengan cara divestasi dan spin-off. Yang ketiga dengan restrukturisasi keuangan. Yang keempat, restrukturisasi organisasi. Yang kelima, kuasi reorganisasi. Dan yang keenam, debt to equity swap. Nah, dengan 6 langkah atau 6 bentuk restrukturisasi di dalam perusahaan ini, harapannya dapat semakin meningkatkan kinerja dan memperbaiki perusahaan supaya menghasilkan hasil yang lebih baik, sehingga dari perusahaan mendapatkan laba yang lebih banyak lagi. Dengan cara itu, maka perusahaan semakin berkembang dan mencapai tujuannya dengan baik. Demikian, saudara-saudara, paling tidak ada 6 topik yang diuraikan pada kesempatan saat ini berkaitan tentang topik-topik di dalam mata kuliah manajemen risiko keuangan, dan sekiranya ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua.